Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Meet ini. Saya Kayla Karunina sebagai moderator kelompok 3 akan menjelaskan susunan acara pada presentasi kali ini, yaitu akan ada pembuka, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan juga penutup. Kami di sini akan menjelaskan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Untuk anggota kelompoknya yaitu Halda Hairunisa sebagai ketua, Kayla Karunina atau saya sendiri sebagai moderator, Nadia Tiara sebagai notulen, Latifah Nursofa, Muhammad Arsyandi sebagai host, Naval Haikal, dan juga Navaldi Azwar sebagai host. Lanjut langsung, materi yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi radiasi gelombang elektromagnetik. 2. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik dan manfaatnya. 3. Definisi spektrum gelombang elektromagnetik dan macam-macamnya. Dan 4. Sumber radiasi dan energi gelombang elektromagnetik. Langsung ke materi yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Halda. Oke, yang A, definisi radiasi gelombang elektromagnetik. Orang yang pertama kali menguji hipotesis, yaitu Maxwell, mengenai gelombang elektromagnetik adalah Heinrich Hertz pada tahun 1887. Nah, percobaan-percobaan yang dilakukan memberikan definisi gelombang elektromagnetik. Nah, menurut Supiano 2006 menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri atas medan magnetik, medan listrik yang berubah secara periodik dan serempak dengan arah getar tegak lurus satu sama lain dan masing-masing medan tegak lurus arah rambat gelombang. Lanjut. Nah, di konsep elektromagnetik dibagi menjadi dua, yaitu konsep radiasi elektromagnetik dan konsep gelombang elektromagnetik. Untuk yang pertama, konsep radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Ketika kawat mengantarkan arus listrik, radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Dan bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Dan sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan atau kecepatan cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi. Gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus satu sama lain. Yang kedua, konsep gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Lanjut. Lalu lanjut akan dijelaskan oleh Latifah. B. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa. Kedua, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, dapat mengalami polarisasi. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kelima, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keenam, dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, dapat mengalami lenturan atau hamburan difraksi. Yang terakhir, merambat dalam arah lurus berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan Maxwell. Kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah sebesar 3 kali 108 m/s. Nilainya sama dengan laju cahaya terukur. C. Definisi spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Frekuensi terendah atau panjang gelombang terbesar adalah gelombang radio dan frekuensi tertinggi atau gelombang terkecil adalah sinar gamma, seperti gambar di samping.
Lanjut akan dijelaskan oleh Naufal. Yang D, macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Panjang gelombang radio frekuensi terentang dari beberapa kilometer sampai 0,3 meter. Frekuensi gelombang radio terentang sekitar beberapa hertz dan energi foton bergerak dari sekitar 0 sampai 10 eV. 2. Gelombang mikro. Panjang gelombang mikro terentang dari 0,3 meter hingga 0,001 meter dengan frekuensi terentang dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Daerah gelombang mikro yang ditandai sebagai UHF, yang berarti frekuensi ultra tinggi relatif terhadap frekuensi radio. Gelombang ini dihasilkan oleh peralatan elektronik khusus, misalnya dalam tabung klistron. 4. Inframerah. Panjang gelombang inframerah terentang dari 10 sampai 3 meter sampai 7,8 kali 10 pangkat min 7 meter dengan rentang frekuensi inframerah dari 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. 5. Cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya terentang dari 7,8 kali 10 pangkat min 7 meter warna merah sampai 3,8 kali 10 pangkat min 7 m warna ungu dengan frekuensi cahaya dari 4 kali 1014 Hz sampai 8 kali 1014 Hz. 6. Sinar ultraviolet. Matahari merupakan sinar ultraviolet yang memiliki radiasi ultraviolet yang tinggi. Panjang gelombang sinar ultraviolet terentang dari 3,8 kali 10 pangkat 7 meter hingga 6 kali 10 meter dengan rentang frekuensi dari 8 kali 1014 Hz sampai sekitar 3 kali 1017 Hz. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom dan molekul yang bermuatan listrik. 7. Sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang berkisar antara 10 sampai 9 meter dengan rentang frekuensi 1016 Hz hingga 1020 Hz sehingga sinar ini memiliki daya tembus yang cukup kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu tebal, dan bahkan plat aluminium setebal 1 cm. 8. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang 10 meter sampai 10 sampai 12 meter dengan frekuensi 1018 hingga 1020. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi terbesar dan bentuk radioaktif yang dikeluarkan inti-inti atom tertentu. Gelombang ini memiliki energi yang besar yang dapat menembus logam dan beton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufaldi. Sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik dari alam. A. Radiasi kosmis berasal dari angkasa luar, sebagian berasal dari ruang antar bintang dan matahari. Radiasi ini terdiri dari partikel dan sinar yang berenergi tinggi dan berinteraksi dengan inti atom stabil di atmosfer. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini tergantung pada ketinggian. B. Radiasi terestrial. Secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam bentuk kerak bumi. Radiasi ini dipancarkan oleh radio nuklida yang disebut primordial yang ada sejak terbentuknya bumi. Radio nuklida yang ada dalam kerak bumi terutama adalah deret uranium. Sumber radiasi yang ada di dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernapasan, atau luka. 2. Sumber radiasi elektromagnetik buatan. Ada juga sumber elektromagnetik buatan seperti ledakan nuklir, rangkaian listrik dengan sumber radiasi elektromagnetik buatan tub vakum atau transistor, diode microwave, laser antena radio, dan lainnya. Sumber elektromagnetik buatan yang sering kita jumpai adalah reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu tempat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Reaktor nuklir digunakan untuk banyak tujuan. Saat ini, reaktor nuklir paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Lalu lanjut akan dijelaskan oleh Nadia.
D. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Gelombang radio. 1. Untuk komunikasi radio. 2. Untuk komunikasi satelit. Gelombang mikro. 1. Untuk pemanasan microwave. 2. Untuk menganalisa struktur atomik dan molekul. 3. Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. 4. Digunakan dalam rangkaian televisi. 5. Untuk komunikasi radar. Sinar inframerah. 1. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok atau physical terapi. 2. Untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. 3. Untuk fotografi diagnosa penyakit. 4. Sinar inframerah di bidang militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Sinar tampak. 1. Membantu penglihatan mata manusia. 2. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Sinar ultraviolet. 1. Untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. 2. Membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. 3. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, menyuci hamakan ruangan operasi rumah sakit. Berikut instrumen pembedahan. 4. Untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Sinar X atau sinar ronsen dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh atau tulang, jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan, fotoronsen. 2. Untuk analisa struktur bahan atau kristal. Sinar gamma. 1. Dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker. 2. Dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan di rumah sakit. 3. Untuk sterilisasi bahan makanan kaleng. 4. Untuk pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. 5. Untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. 6. Untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, seperti kegunaan sinar X juga. 7. Untuk sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM, mendeteksi kebocoran. Lalu terakhir akan dijelaskan oleh Arsyandi. Energi gelombang elektromagnetik. Aliran energi dalam gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam laju energi yang mengalir per satuan luas atau daya per satuan luas. Berikut persamaan umum gelombang elektromagnetik. E sama dengan E max sin dalam kurung Kx min omega T. B sama dengan B max sin sama dalam kurung Kx min omega T. Untuk mencari frekuensi, yaitu F sama dengan C per lambda. Untuk mencari bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Untuk mencari kecepatan sudut, yaitu kecepatan sudut sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi kali F atau frekuensi. Untuk keterangan, F sama dengan frekuensi, T sama dengan periode, lambda sama dengan panjang gelombang, A sama dengan bilangan gelombang, C kecepatan cahaya di vakum, omega sama dengan kecepatan sudut. Nilai laju energi rata-rata yang mengalir tiap satuan waktu luas adalah intensitas. Jadi setelah materinya sudah dijelaskan tadi, maka sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, sebutkan nama, nomor absen, dan juga nama kelompok, dan sebutkan juga pertanyaannya. Dimulai dari sekarang. Boleh langsung raise hand. Sahwa, boleh. Nama saya Sahwa Asya, absen 31, izin bertanya. Mengapa sinar X tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik? Terima kasih. Terima kasih Sahwa. Jadi soalnya adalah
mengapa sinar X tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik? Lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya, Najwa. Najwa kelompok 4 absen 24. Mau nanya, mengapa gelombang elektromagnetik digolongkan sebagai gelombang transversal? Oke, terima kasih Najwa. Jadi Najwa pertanyaannya adalah mengapa gelombang elektromagnetik digolongkan sebagai gelombang transversal? Lanjut, ada lagi? Angel? Boleh Angel dulu. Aku Angel Miracle, nomor absen 3 dari kelompok 1. Jadi tadi kan spektrum cahaya sama sinar tampak udah dijelasin. Nah, untuk spektrum cahaya yang punya panjang gelombang terkecil itu warnanya apa ya? Udah itu, makasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan Angel adalah spektrum cahaya atau sinar tampak tadi kan udah dijelasin. Nah, spektrum cahaya yang punya panjang gelombang terkecil itu berwarna apa? Lanjut, ada lagi? Tadi Nazla ya? Iya, saya Nazla, absen 23, kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan benda hitam? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan benda hitam? Jadi mulai dari pertanyaan pertama dari Sahwa akan dijawab mungkin dengan kelompok saya, yaitu dengan Halda. Pertanyaan dari Sahwa. Tadi pertanyaannya itu, mengapa sinar X tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik kan? Nah, sinar X tidak medan listrik karena medan membawa muatan apapun, dan sinar X hanya tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik dan magnet. Itu Sahwa. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Najwa. Akan saya jawab. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa gelombang elektromagnetik digolongkan sebagai gelombang transversal? Jadi jawabannya adalah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik. Getaran ini tegak lurus terhadap arah perambatan cahaya, sehingga cahaya termasuk gelombang transversal. Itu jawabannya Najwa. Udah jelas? Oke, makasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Angel. Dijawab sama Latifah. Yang pertanyaannya yaitu spektrum cahaya atau sinar tampak. Tadi udah dijelasin lah, spektrum cahaya yang punya panjang gelombang terkecil itu warna apa. Jawabannya yaitu cahaya merah merupakan bagian spektrum cahaya tampak dan frekuensinya paling rendah atau panjang gelombangnya paling besar. Sedangkan cahaya ungu merupakan bagian spektrum cahaya tampak yang frekuensinya paling tinggi atau panjang gelombangnya paling kecil. Apakah sudah cukup jelas, Angel? Iya udah, makasih. Lalu lanjut ke pertanyaan keempat dari Nazla. Dijawab sama Noval. Oke, jadi untuk pertanyaan Nazla, apa yang dimaksud dengan benda hitam? Jadi itu benda hitam itu adalah benda yang memiliki kemampuan menyerap semua kalor atau mampu memancarkan seluruh energi yang dimilikinya dengan sempurna. Jelas, Najla?
Iya jelas, makasih. Sama. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan materinya dan juga sudah ada tanya jawab. Jadi sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah berpartisipasi ikut Google Meet ini. Sekarang akan saya tutup pertemuannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.